gereja sama orang Belanda. Oh Sama ya, orang besok siang. ya. Aduh. Gimana, Sarah sudah sehat? Ya, gimana Bu Ros? Sarah sudah sehat? Sarah sudah, Pak John. Oh ya. Sekarang ganti Shirley. Oh Shirley. Jadi nggak bisa jalan. Ya, Nggak bisa jalan, nggak bisa pakai baju katanya. oh gitu. Kacau nih anak. Iya, 1 bulan diliburkan, sekarang harus terapi sama suntik sudah 5 kali Pak John. Oh ya? Ya, Gitu ya. pinggangnya belakang. Ada mungkin saraf kejepit ya. Iya. Ya, pakai baju aja setengah mati. Gitu ya. Kalau calon suaminya gimana, Martin? Stres katanya. Oh ya. Gitu ya. Aduh, ada-ada aja nih orang-orang udah kacau. Iya. Iya. Saya sudah bilang sama Sile, kamu didoain sama Pak John loh tiap hari loh, aku bilang. Iya. Ya nanti sekali-kali dia bilang, aduh dia bilang sampai nggak bisa tidur, nggak bisa apa katanya. Aduh, Oh aku bilang ya. kamu jangan main-main loh sama suntikan, saya bilang. Nanti bisa-bisa orang juga bisa ini ya apa namanya? Apa tuh? Gerlim itu apa ya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya apa sih? Kalau nggak bisa jalan tuh, Pak John? Oh, apa? Lumpuh, lumpuh. Lumpuh. Oh Iya kalau iya. salah salah suntik Pak John, Oh bisa gitu loh. ya. Iya, kalau kena Iya, iya. saraf-saraf, Iya. aku bilang jangan main-main loh kamu sama suntikan-suntikan itu. Saya juga kurang percaya sih pakai suntikan gitu. Sarah sudah Iya. bilang dia mesti ikut itu terapinya Sarah itu bagus sekali 1 bulan tiap hari Iya. Pak John. Oh Satu dua iya. minggu itu memang Sarah rasanya kayak orang ketabrak mobil katanya. Oh gitu Kayak ya. gitu mah aku rasanya. Tapi begitu minggu ketiga dia bilang, aduh lah kok enak ya sekarang katanya. Sampai minggu keempat akhirnya benar-benar total enak. Oh ya. Tapi berat sekali, berat memang. Tiap Gitu hari. ya. Iya. Nah, itu yang paling bagus. Jangan pakai Iya. suntik-suntik dia bilang. Ini Sarah itu juga Harus apa? terlalu Harusnya minum obat saja ya. iya sama obat sama mungkin juga sama suntik itu si Shirley itu saya kurang tahu juga ini saya belum ketemu dia. Iya. Rencana sih juga kalau besok ada waktu dia kepingin ketemu saya. Tapi saya juga ada Oh gereja gitu jam ya. 1 sudah mulai gerejanya. Iya. Nggak tahu Ya, nanti praise mana. God. Ya. Oke, Shalom, selamat pagi Pak Lukas. Sudah bersama kita ya di pagi hari ini. Shalom Pastor. Shalom. Halo, sehat ya. selamat pagi Pak Lukas. Iya. Orang yang semangat pagi, ini, Indonesia. semangat dan setia. Iya, puji Tuhan, amin ya. Loh, Bu Joyce yang belum. Iya. Ya, Bu Joyce ini jadwalnya tersendiri dia. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita ya, untuk kita akan memulai ibadah pagi ini dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Pastor John. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom. Selamat pagi ya, dan selamat malam waktu Jerman, Umar Rosalin dan Bapak Bluri. Ya. Ucap syukur terima kasih pada Bapak bahwa pada minggu hari yang indah ini kita kembali bersama-sama datang beribadah di dalam gereja CRCC Zoom online di hari Minggu tanggal 28 Januari 2024. Kita yakin percaya pada pagi hari ini pertolongan Tuhan
dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bagi yang percaya, mari kita tangan, kita beri tepuk tangan pada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat. Praise the Lord. Amen. Haleluya. Bu Indriani. Ya, silakan. Nah, sebelum kita akan mulai ibadah pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja secara sisi online Zoom hari Minggu 24 Januari 2024 pukul 4 waktu Indonesia, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman dan Netherlands. Host saya sendiri Bapak Lukas Susanto, yang kedua worship leader. Yang keempat dua propetik, Rudi Tikwalu, Pembangunan Ibu Rosalin Tikwalu Jerman, oleh Pastor John Sarburan yang ketujuh selesai. Terima kasih. Demikian susunan acara ibadah gereja online hari Minggu tanggal 28 Januari 2024. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di hari Minggu yang indah ini kami kembali boleh datang saudara bersaudara beribadah kepadamu ya Tuhan. Ini saat yang menjadi kerinduan kami dalam kehidupan kami. Ada persekutuan yang indah, perjumpaan yang indah antara kami sebagai anak-anak-Mu dengan Engkau ya Bapa. Pagi hari ini kami ingin memuji-Mu, ingin meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadikan rupa yang harum, dan Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir nah, ibadah kami ini. Engkau menuntun ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami bersepakat bersatu hati ya Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa intervensi yang mengganggu jalannya ibadah kami ini. Di dalam nama penguasa-penguasa, penghulu-penghulu kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Benar-benar hadir ada di tengah-tengah ibadah kami ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami ini. Kami habiskan hanya di dalam Bapa Putra Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persilakan. Ya. Terima kasih Pak Lukas, host kita yang luar biasa. Selamat pagi Ibu Tuti. Male, Tuhan berkati ya. Apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Sudah bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Bu Indriani. Oke, mari kita akan siapkan hati kita ya, untuk kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Berikan pujian ini bagi mari sama-sama kita katakan ya teman-teman. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup kita, terutama hidup ini, muliakan namanya. Angkat suaramu bagi haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Saya mau Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus sampai selamanya. Cinta Yesus, katakan haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ini doa kami. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tetap Yesus. Haleluya, sampai selama-lamanya Engkau yang terindah dalam hidup kami semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Sangat baik dan sangat baik dalam hidup kami semua. Kami datang sujud dan menyembah kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita pujikan pujian ini bersama di hadapan Tuhan. Haleluya. Praise God. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku akan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau ku lalu pujimu, mau menyembahmu. Ku selalu sembah Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu memuji, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Oke, haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, Ibu Tuti, haleluya. Sudah bersama dengan kita adalah tante dari Ibu Indriani ya. Male, Tuhan berkati. Oke, kita akan siapkan hati mendengar firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan ya oleh Ibu Indriani sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, shalom semuanya. Selamat Ya, pagi. shalom. Pak Amin. Buri, Bu Rosalin, Pak Lukas, Mak Le, Pak Jan, Praise Cindy, God. Bu Meliwati. Ya, selamat pagi, selamat bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik. Pagi ini kamu bersyukur Tuhan karena punya Allah seperti Engkau. Engkau lah yang layak kami puji, kami sembah dalam pujian setiap hari Tuhan. Berkati pada pagi hari ini, dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Berkati Bapak John Tuhan yang menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini dengan lidah bibirnya, sehingga apa yang dikatakannya menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan akan mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini dan akan melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Ibu Indriani yang sudah berdoa sebelum kita akan menaikkan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Doa yang sangat indah telah dinaikkan dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Indriani bersama Ibu Tuti ya dan keluarga besar di sana. Oke. Baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam pengorbanan ya. Nah, orang-orang yang mengerti tentang pengorbanan inilah dia akan melihat kemuliaan Allah. Bukan cuma melihat kemuliaan Allah, namun dia juga akan mengalami kemuliaan Allah. Ya, Sabtu yang lalu saya sudah sampaikan di tempat Ibu Indriani tentang apa artinya kemuliaan Allah. Ya, dan ada 3 poin di situ yang sudah saya sampaikan. Oke, saya berharap saudara-saudara masih ingat khotbah itu ya, hari Sabtu yang lalu. Oke. Mari kita akan lihat sama-sama kemuliaan Allah dalam pengorbanan ya. Memang korban itu sakit ya, saudara. Tapi ketahuilah tidak ada pengorbanan yang sia-sia di hadapan Tuhan ya. Yesus pun dia rela berkorban bagi kita dan kita pun
rela berkorban. Ya, namanya korban itu memang harus rela. Kalau tidak rela, saudaraku, itu namanya tidak korban, saudaraku ya. Mari kita lihat, Bapak Ibu, nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 10. Ini ayat ini seringkali kita sampaikannya di acara ibadah 2 tahun lalu. Mari kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 10. Iya, terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amin. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan akan berikan, Tuhan anugerahkan kepada siapa? Orang-orang yang setia sampai mati. Nah, orang-orang yang setia sampai mati ini, mereka tidak takut menghadapi apapun yang harus mereka derita, meskipun iblis melemparkan beberapa orang dari antara mereka ke dalam penjara, yang memang mengalami penjara itu sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Supaya apa? Mereka dicobai. Dan dikatakan, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari ini, saudaraku, ini menunjukkan bahwa ada waktu-waktu di mana engkau mengalami kesusahan, tapi tidak akan lama, ya. Kesusahan 10 hari ini hanya menunjukkan bahwa ini waktunya akan berakhir, ya. Sesuatu yang tidak akan lama, saudaraku. Dan itu ada waktu di mana engkau susah, tapi ada waktu di mana engkau senang. Ada waktu di mana engkau menangis, tapi ada waktu di mana engkau akan tertawa. Ada waktu di mana engkau menderita, tapi ada waktu di mana engkau akan bahagia. Amin, ya. Ada waktu di mana engkau disakiti, tapi ada waktu di mana engkau akan disayangi. Semua itu ada waktu-waktunya. Ada waktu di mana engkau sakit, tapi ada waktu di mana engkau juga akan sembuh, engkau sehat. Ada waktu di mana engkau dalam keadaan lemah, tapi ada waktu di mana engkau juga akan mengalami kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Memang semua itu ada waktunya, ya. Ada waktu orang direndahkan, dihina, tapi ada waktunya orang ditinggikan dan dimuliakan, ya, saudaraku. Jadi saya percaya ada waktu engkau merasa ditinggalkan, tapi ada waktunya engkau akan menjadi orang yang selalu dicari, dibutuhkan. Semua itu ada waktu. Memang ini pengorbanan. Tapi saya percaya, saudaraku, yang lalu saya sampaikan, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Justru di balik salib, salib itu bicara pengorbanan, penderitaan, kesengsaraan, mikul salib, saudaraku. Itu tidak enak. Tapi di balik salib ada kemuliaan Allah, ya. Saudaraku, mari kita lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pengorbanan. Ya, korban itu sakit, saudaraku. Siapa bilang korban itu enak? Tidak. Korban itu sakit, saudaraku. Dan saya percaya korban-korban yang kita persembahkan dengan hati yang rela kepada Tuhan ini menyenangkan hati Tuhan, ya. Kemuliaan Allah, Allah dinyatakan dalam pengorbanan. Kesetiaan orang percaya saat dia berkorban bagi Tuhan Yesus Kristus, membawa dia itu berada dalam kemuliaan Allah baginya. Ya, saudara, contohnya siapa? Musa. Musa juga menderita. Ya, dia berkorban, tapi akhirnya dibawa ke dalam kemuliaan Allah. Henok, saudaraku, dia ikut Tuhan, dia berjalan dengan Tuhan. Dan akhirnya dia dibawa ke dalam kemuliaan Allah. Siapa lagi, saudaraku? Elia. Saudara-saudara kasih Tuhan, ya. Dia berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun dianiaya, terancam. Dan akhirnya dia dibawa ke dalam kemuliaan. Saudara, lihat siapa lagi? Yesus. Saudara, menderita di atas kayu salib dan akhirnya diangkat, ditinggikan, dan dibawa ke dalam kemuliaan. Dan siap-siap engkau dan saya juga yang tetap setia kepada Tuhan, mengiring Yesus dengan pengorbanan, kita pun juga akan diangkat, dibawa ke dalam kemuliaan. Namun sebelum kita dibawa ke dalam kemuliaan dalam kerajaan sorga, semasa kita ada di bumi ini, paling tidak kita bisa menikmati kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, kita bisa melihat kebahagiaan itu semua anak, mantu, cucu, ya, bahkan keturunan yang berikutnya, saudaraku. Ini sesuatu yang luar biasa, ya.
Siapa yang mau menyangka kalau ada orang yang menderita, tahu-tahu akhirnya penderitaannya selesai dan dia menjadi orang yang bahagia, ya saudara-saudaraku. Siapa yang mau menyangka kalau ada orang yang tadinya sakit dalam keadaan benar-benar tidak berdaya, tapi akhirnya Tuhan pulihkan kesehatannya dan dia menjadi sembuh, dia menjadi sehat. Saudara-saudara, siapa yang bisa menyangka kalau ada orang yang tadinya dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan habis, tidak ada apa-apanya lagi, dan akhirnya Tuhan pulihkan keadaannya. Dia diberkati luar biasa. Nah, ini yang namanya Tuhan bawa kita ke dalam kemuliaan, ya. Tugas kita adalah tetap setia, saudaraku, ya. Hidup ini tidak selamanya orang menangis terus. Ada saatnya orang akan juga tertawa bahagia. Amin. Hidup ini tidak selamanya orang menderita terus, tapi ada saatnya orang itu akan bahagia. Ya, semua ini ada roda kehidupan. Jadi jangan takut kalau hari ini engkau dalam persoalan, tetaplah setia, ya. Setia sampai mati. Bukan setengah mati. Kalau setengah mati itu nanggung, saudaraku, ya. Setengah sampai mati, sampai ajal datang menjemputmu, dan di sana Tuhan menjanjikan Tuhan sudah anugerahkan mahkota kehidupan. Amin, ya. Nah, ini dapat kita pelajari dalam Kisah Para Rasul di pasalnya yang ke-20 ayat 25 sampai dengan 27, saudaraku, ya. Dari ayat-ayat tersebut, saudara, saya yakin bahwa kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. Saudaraku, 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengertinya bagaimana? Mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam pengorbanan. Ya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pengorbanan? Ada, suatu. Tidak ada orang yang berkorban itu yang tidak akan pernah menikmati hasilnya, ya. Korban itu memang sakit, seperti petani, dia harus mencangkul tanah. Dia menggemburkan tanah yang keras, digemburkan. Kemudian setelah itu, dia mulai menanam benih. Setelah benih ditanamkan, tumbuhlah sebuah pohon. Dan pohon itu menghasilkan buah yang begitu banyak sekali. Pada waktu musim panen, siapakah yang menikmati hasil dari panenan itu? Adalah sang petani, ya, saudaraku. Demikian juga dengan seorang olahragawan, suatu katakanlah seorang petinju, atlet, ya. Dia berlatih terus, ya, dia korban waktu, pikiran, tenaga, semuanya. Dan pada saat dia bertarung dan dia akhirnya menang di dalam pertarungan itu, pertandingan itu, dan dia akhirnya mendapat juara, saudaraku. Dia mendapat hadiah. Demikian juga dengan seorang, ya, ini saudaraku, seorang atlet, seorang prajurit. Dia benar-benar mendisiplinkan dirinya, saudaraku, mengikuti latihan-latihan, sehingga akhirnya dia terlatih, akhirnya dia bisa siap masuk menghadapi medan pertempuran, menghadapi lawan, dan di sana dia bisa memenangkan, ya, memenangkan peperangan itu, dan akhirnya dia naik pangkat, sehingga dia mendapatkan banyak prestasi yang gilang gemilang. Demikian juga dengan seorang pelajar, seorang murid yang belajar dengan setia, dengan tekun, akhirnya dia punya pengetahuan yang bertambah luas, bertambah dalam, sehingga dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan akhirnya, saudaraku, dia menjadi orang yang dipakai Tuhan. Jadi semua ini, pengorbanan ini, ada hasilnya, ya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita akan lihat siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengorbanan. Yang pertama, dia adalah orang yang mengetahui bagaimana bahwa sekarang, dia mengetahui sekarang bahwa jemaat tidak akan melihat mukanya dia lagi sebagai seorang pemimpin rohani, karena Paulus tahu dia akan pergi ke Yerusalem. Nah, di sana dia akan ditangkap, dia akan mengalami berbagai macam penganiayaan, akhirnya dibunuh, saudara, ya. Kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat 25. Ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Amin. Amin. Jadi Paulus tahu bahwa saudara, jemaat ini tidak akan melihat mukanya lagi, saudaraku, ya. Dan dia tahu memang hari kematiannya akan sudah dekat. Nah, memang orang hidup mati itu di tangan Tuhan, ya, saudaraku. Dan kita hidup sampai hari ini anugerah Tuhan yang luar biasa, ya. Di saat detik ini, sementara engkau mendengarkan firman Tuhan, sementara engkau mengikuti kebaktian online ini di rumahmu, saudaraku, detik ini juga ada orang yang sudah dipanggil Tuhan, artinya mereka sudah mati. Mereka tidak diizinkan lagi untuk melihat hari esok seperti apa, saudaraku.
Nah, kita bersyukur soal kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka itu hidup ini adalah sebuah kesempatan, saudaraku. Mumpung masih ada nafas, masih ada hidup, saudaraku, kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk datang beribadah, kesempatan untuk datang mendengar firman Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan, saudaraku. Dan saya percaya ketika kesempatan itu sudah habis, waktunya sudah tiba, Tuhan panggil. Nah, Bapak Ibu, berarti kita sudah siap ya untuk ketemu dengan Tuhan. Jangan takut, saudaraku. Saya percaya, saudara, hidup ini memang sebuah kesempatan yang harus kita hadapi semua, ya. Dan kita bersyukur, Bapak Ibu sekalian, sebuah anugerah yang tadi malam saya sudah jelaskan apa itu anugerah kasih karunia, ya. Ada 4 di situ. Dan saya percaya itu seringkali saudara-saudara sudah dengar, dan saya yakin saudara akan mengetahuinya itu, ya. Oke, mari kita akan lihat, saudaraku, nanti kita akan pelajari ayat-ayat ini. Sungguh indah sekali, luar biasa ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan banyak bukakan rahasia-rahasia supaya kita mengerti. Ketika kita mengerti dan kita melakukan, ya. Orang yang mengerti firman tanpa disuruh, tanpa diminta, soal dia melakukan dengan sendirinya. Kenapa orang tidak bisa melakukan firman? Karena dia tidak mengerti, satu, ya. Karena dia tidak diajarkan hal yang benar, sehingga dia tidak bisa melakukan apa yang benar yang Tuhan mau. Namun kita semua yang sudah mempelajari firman Tuhan yang benar, saudara kasih Tuhan, ya, saya percaya kita semua melakukan dengan segenap hati, ya, dengan kerelaan hati, soal tanpa disuruh, tanpa diminta kita melakukan, karena kita tahu bahwa hidup kita ini sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh Yesus waktu Yesus mati di atas kayu salib. Oke. Mari kita lihat yang pertama, siapakah orang yang mengetahui, saudaraku, ya, mengetahui kemuliaan Allah dalam pengorbanan. Yang pertama ini dia, saudaraku. Dia adalah orang yang mengetahui, ya, mengetahui bahwa sekarang bahwa jemaat tidak akan melihat mukanya lagi sebagai pemimpin rohani. Saudara, memang ini pasti ada kesedihan, ya, antara Paulus dengan jemaatnya, saudaraku, karena benar-benar waktunya bahwa Paulus ini akan mengalami kematian. Kematian bukan karena sakit penyakit, tapi karena memang dia berkorban dan dia rela untuk dihukum, saudaraku. Itu satu pengorbanan yang luar biasa, ya. Saudara, kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, saudaraku, tentu kita merasa sedih di situ. Dan saya bisa merasakan bagaimana hatinya Paulus, perasaan Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, pemimpin rohani, dan juga jemaatnya, saudaraku. Mereka merasa kehilangan. Tapi itulah memang semua itu sudah diatur oleh Tuhan, ya. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengorbanan. Nah, yang kedua, dia bukan cuma mengetahui, tapi dia juga mempunyai semangat. Mempunyai semangat untuk apa? Untuk dia bersaksi. Bersaksi bagaimana? Bahwa dia bersih dan tak bersalah kepada siapapun. Wow, luar biasa. Jadi Paulus ini menjadi teladan bagi kita semua. Dia bersih dan tak bersalah kepada siapapun. Kita lihat, ya, ayatnya, Kisah Rasul 20 ayat 26. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Amin. Amin, saudaraku. Ini dia, saudaraku. Yang kedua, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengorbanan itu dia mempunyai semangat, ya. Gak mungkin orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengorbanan itu, saudaraku, dia jadi orang yang loyo. Tidak. Dia menjadi orang yang punya semangat. Semangat mengiring Tuhan. Orang tidak mengiring Tuhan, aku tetap mengiring Tuhan. Orang tidak beribadah, aku tetap beribadah. Itu orang yang punya semangat. Orang tidak melayani, aku tetap melayani. Orang tidak memuji menyembah Tuhan, aku tetap memuji menyembah Tuhan. Orang tidak mendengarkan firman Tuhan, aku tetap mendengarkan firman Tuhan. Orang tidak mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, aku tetap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu orang yang punya semangat, ya. Semangat untuk dia bersaksi, ya. Bersaksi bagaimana? Bahwa dia bersih dan tak bersalah kepada siapapun. Nah, kita lihat yang ketiga, saudara. Yang ketiga, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengorbanan? Ini dia. Saudara lihat, ya. Yang ketiga, dia adalah orang yang membuat perencanaan. Perencanaan. Jadi ada planning, ya. Perencanaan secara teratur.
Untuk apa? Dia memberitakan seluruh maksud Allah kepada jemaat. Nah, ini yang Paulus lakukan. Kita lihat ya, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 20 ayat 27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Amin. Amin. Dia bilang sebab aku tidak lalai. Artinya dia itu tidak sampai lengah, tidak sampai seolah lupa untuk memberitakan seluruh maksud Allah kepada jemaatnya. Saudara terkasih, kita bersyukur sekali kita dapat ibadah online ini di rumah kita masing-masing. Saudara, kita mendengarkan akan firman Tuhan yang diajarkan ya secara teratur, secara berurutan. Jadi saudara bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kitab-kitab suci yang kita sedang bicarakan itu, saudara. Sehingga Bapak Ibu sekalian, baik hamba Tuhan yang mengajarkan, yang memberitakan, dan saudara-saudara yang mendengar, yang mempelajari, kita sama-sama jadi paham. Jadi mengerti. Kalau kita sudah mengerti, otomatis kita akan melakukan dengan segenap hati. Kita rela untuk berkorban, ya saudaraku, tanpa diminta, tanpa disuruh, kita lakukan karena kita sudah mengerti. Ya, itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mempelajari Alkitab dengan benar. Oke, mari kita akan lihat apakah hasilnya dari kemuliaan Allah dalam pengorbanan. Kita lihat yang pertama ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tetap berkunjung. Dia berkunjung kemana? Dia berkunjung ke jemaat untuk memberitakan kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Mari kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 20 ayat 25. Kisah Para Rasul 20 ayat 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Amin. Amin. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk apa? Dia kunjungi jemaat untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah. Nah, ini seorang pelayan Tuhan yang baik. Dia datang ke rumah jemaat. Dia memberitakan kerajaan Allah. Pertanyaannya, apa itu kerajaan Allah yang diberitakan Paulus? Kerajaan Allah bukan bicara soal makanan atau minuman, tapi soal pertama, damai sejahtera. Yang kedua, kebenaran, dan yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi kebenaran dulu nomor satu, yang kedua damai sejahtera, baru yang ketiga sukacita oleh Roh Kudus. Nah, itu kerajaan Allah yang sesungguhnya, saudaraku. Dan kerajaan Allah juga bukan bicara soal kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, tapi kerajaan Allah juga bicara soal kuasa, saudaraku. Jadi waktu dia berbicara ada kuasa Tuhan, sehingga orang yang mendengar apa yang dikatakannya, imannya bertumbuh karena ada kuasa Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit disembuhkan Tuhan karena ada kuasa Tuhan. Yang susah dan sedih dihiburkan hatinya. Yang lemah dikuatkan. Bahkan yang putus asa ingin mati bunuh diri, akhirnya Tuhan lepaskan dia dari keputusasaan sehingga dia punya pengharapan dalam Tuhan. Amin ya. Karena ada kuasa Tuhan. Orang-orang yang sudah dalam keadaan bangkrut tahu-tahu dipulihkan Tuhan. Kehidupannya, keuangannya, ekonominya. Itu karena apa? Ada kuasa Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat hasil yang kedua. Ya, hasil kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya, apa yang terjadi dengan dia? Dia tahu bahwa dia itu bersih, tidak bersalah kepada siapapun yang akan binasa. Kita lihat ya, Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 26. Kisah Para Rasul 20 ayat 26, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, Paulus menyadari bahwa dia bersih suatu. Dia tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Ini benar-benar salah satu teladan hidup yang baik ya. Saudara dan saya yakin bila mana ada masalah-masalah yang muncul, itu harus diselesaikan, dikelirkan, ya, dibersihkan, dibereskan. Supaya pada saatnya engkau mengalami kehidupan ini penuh dengan damai sejahtera. Suatu hari ketika engkau pulang kepada Bapa, engkau pulang dalam perasaan yang sudah damai karena sudah bersih, sudah beres ya. Masalah antara suami istri sudah beres, antara anak orang tua sudah beres, antara menantu mertua sudah beres ya. Jadi bersih Bapak Ibu. Di antara sesama teman-teman rekan sekerja juga beres ya. Ini penting. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ayo kita nyanyikan lagi. Ku mau mengikuti
kehendak-Mu ya Kehendak-Mu Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Amin. Haleluya. Sampai Ibu Indriani bilang, Pak Brudi Borosalin sampai hafal lagu itu. Haleluya. Karena kita selalu nyanyikannya untuk menyenangkan Tuhan. Ya, ini dia. Saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga. Kita lihat yang ketiga. Haleluya. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Pak, kita nyanyikan hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Terima kasih Bu Indriani dan teman-teman semua untuk kesabarannya ya. Mohon maaf ada sedikit terganggu karena masalah faktor ya, signal kurang stabil, jadi harus setting dia lagi. Ya, silakan. Ini yang ketiga. Kita lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menghargai pemberitaan dari seluruh maksud Allah kepadanya. Mari kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 27. Kisah Para Rasul 20 ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Amin. Amin. Orang lain boleh lalai, boleh lupa, tapi Paulus tidak lalai, tidak lupa ya. Tidak lalai apa? Memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Apa itu seluruh maksud Allah? Itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah pikiran-pikiran Tuhan. Firman Tuhan itu adalah isi hati orang-orang percaya kepada jemaat Tuhan pada waktu itu ya. Sama juga kita sekalian Bapak Ibu, lewat ibadah Zoom ini kita mengerti tentang maksud Allah, bukan cuma 1-2 tapi seluruh maksud Allah. Kita bicarakan dari satu pasal sampai
sampai kepada pasal berikutnya, sampai kepada kitab berikutnya ya. Jadi ini secara berurutan. Jadi kita mudah mengerti. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memberkati kita semua dan kita akan berdoa ya. Oleh sebab itu nanti kembali lagi Ibu Rosalin akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Oke, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menambah kekuatan iman kami lebih percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Bapak Gembala kami, Pastor John Sarbunan, dan keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, dan yang susah dihiburkan, dan yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin untuk doa yang sangat indah sekali dari Jerman. Sudah dinaikkan di malam hari ya. Dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Amin. Amin. Sama-sama. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, kembali kepada host kita pagi hari ini, Bapak Lukas Krisnanto. Ya, puji Tuhan. Kita pada pagi hari ini boleh kembali menerima berkat firman Tuhan yang baru, yaitu kita akan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Caranya kita harus berkorban ya Bapak Ibu, mempunyai semangat dalam kehidupan kita untuk berkorban, dan akan membuat perencanaan secara teratur dalam kehidupan kita, memberitakan seluruh maksud Allah dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Terima kasih Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan bersama keluarga dan keluarga besarnya yang ada di Kediri. Terima kasih juga kepada Ibu Indriani yang tadi sudah berdoa untuk bukan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Indriani, dan juga kepada Oma Rosalin, dan juga tadi sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, bahkan juga yang sudah menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin. Haleluya. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Bro Kualu. Lukas. Waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak Bro. Shalom. Ya, terima kasih Bapak Lukas kesempatan diberikan pada saya. Iya, sama-sama. Sekarang kita masuk dalam untuk menaikkan doa prophetik. Doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. receive. Setiap lutut bertelut
dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Amin. Amin, amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu, orang tua kita ya dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak John. John. Tuhan memberkati. Amin, sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Bruri yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Bruri sama Omar Rosalin yang ada di Jerman bersama keluarga besarnya. Terima kasih. Amin. Sama-sama Pak Lukas. Ya, dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, itu pengumuman gereja informasi gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Rosalin Tikualu dari Jerman. Waktu saya persilakan Oma. Ya, terima kasih Bapak Lukas kesempatan yang diberikan pada saya. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening UFO Gereja CLCC 081330 692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam waktu 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadat CLCC on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, strip miring MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintan ini Sulistiawati di 085964277805. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, dan nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Januari 2024
Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 30 bulan Januari 2024, Saudara Keisha Timi Krisnanto, putrinya Bapak Lukas Krisnanto Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Siapa lagi yang hari ulang tahunnya memberitakan kepada Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosaluin di Kuala dari Jerman, orang tua kita ya. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Ya, terima kasih Pak John. Amin, sama-sama. Iya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosalin yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Rosalin sama Bapak Bruri yang ada di yang sudah setia melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan Amin. Terima kasih Pak Lukas. Dan kita sudah memasuki akhir ibadah pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa, bisa menuliskan melalui layar chat monitor di depan layar ini, dan nanti akan didoakan oleh Pastor John Sarbunan MA. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Indriani. Tuhan Yesus memberkati Ibu Indriani. Ibu Tuti, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Tuti. Tuhan Yesus sehat selalu Ibu Tuti ya. Ibu Meliawati juga terima kasih buat kehadirannya. Ibu Sinta, Adi Yohan, James dan Cindy, Tuhan Yesus berkati. Dan terutama kepada Pastor John Sarbunan, terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus berkati Pastor John Sarbunan. Pak Bruri. Tuhan Yesus makin lebih heran lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya. Amin. Terima kasih. Dan saya akan kembalikan kepada Pastor John Sarbunan untuk mendoakan berkat buat kita semua yang hadir pada ibadah pagi hari. Saya silakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas, host kita yang luar biasa ya di pagi hari ini. Oke, baiklah saudara-saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama di pagi hari ini ya. Kita berdoa untuk setiap yang punya persoalan, punya pergumulan. Haleluya. Tuhan pembuat keajaiban ada di sini. Di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum kita berpisah, kita akan berdoa ya. Haleluya, untuk Ibu Tuti, kita doakan untuk kesehatannya, supaya Tuhan tolong ya. Ibu Tuti bisa sehat kembali ya, supaya Tuhan pulihkan kesehatannya. Juga untuk calon menantunya Bu Indriani, ya, supaya Tuhan pulihkan kesehatannya dan dia akan menikah bersama putrinya. Ya Pak John, bantu doa buat Chris. Pasti. Nanti Chris rencana kembali tanggal 18 mungkin Pak John. Kita doa di rumah tanggal 17. Oke, sip. Ya, terima kasih Bu Indriani untuk infonya ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, ulurkan tanganmu, engkau menjamah Ibu Tuti dalam nama Yesus. Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan engkau mulia dan aku ini mengasihi engkau. Jangan takut, Tuhan tetap ada bersamamu, Immanuel. Ulurkan tanganmu menyembuhkan Ibu Tuti dalam nama Yesus. Sembuhkan Male, sembuhkan dia. Pulihkan roh jiwa tubuhnya. Dan juga Tuhan, juga untuk anaknya, menantunya, Tuhan pulihkan. Percaya Tuhan berikan kasih dan pengampunan, belas kasihan. Dan juga untuk ya Tuhan kasih damai sejahtera, kebahagiaan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu, biarlah Ibu Tuti tetap setia sampai akhir hidup, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kami doakan Bu Indriani dalam nama Yesus.
Tuhan tolong juga, oh Tuhan, dalam setiap pergumulan Tuhan menyembuhkan sehingga tidak ada lagi gangguan pada sinusitisnya, sembuh, sehat kembali dalam nama Yesus, stabil, normal, tidak ada lagi virus, kuman, bakteri apapun. Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah bersihkan, dan juga sembuhkan juga Chris yang akan menikah bersama dengan Feli. Ya Tuhan, kami doakan semuanya Tuhan lancarkan proses pengobatan di Penang. Kami doakan sehingga Chris boleh sehat dan boleh beraktivitas dengan baik. Berkati persiapan-persiapan pernikahan mereka ya Tuhan, masa depan yang penuh harapan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Bapak, malam ini juga pagi ini kami berdoa untuk Pak Lukas bersama Oma Nana dan adik Kesia. Tuhan sertai lindungi mereka. Kami doakan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga Tuhan berikan mereka perlindungan-Mu sempurna. Tuhan cukupi segala kebutuhan Pak Lukas, adik Kesia, dan juga Oma Nana. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pembuat keajaiban, akan ada terobosan-terobosan dalam keuangan-Mu, dalam ekonomi-Mu. Pintu-pintu yang tertutup, aku berkata terbuka dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, kami doakan Tuhan sertai Pak Lukas sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini bersama dengan adik Kesia dan juga Oma Nana, buat mereka berhasil, beruntung, berbahagia di bumi sampai di sorga, sehingga mereka terus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepada Tuhan, dan juga tolong studi daripada Kesia sehingga dia bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu termasuk masa depan yang penuh harapan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami juga doakan untuk Bapak Bruri dan juga Ibu Rosalin, orang tua terkasih. Mereka sudah mengikuti dan melayani Tuhan pada waktu malam di Jerman. Kami doakan sebentar lagi mereka beristirahat. Berikan mereka istirahat yang cukup, hidup yang nyenyak, dan dalam perlindungan Tuhan tidak ada gangguan atau apapun. Tuhan mengerti segala kerinduan hatimu, Pak Bruri, Ibu Rosalin. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan sayang kepadamu, Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Jangan takut, Tuhan akan membuat engkau berbahagia bersama dengan orang-orang yang kukasihi. Semua anak-anak, mantu, dan cucu dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Tetap doakan mereka karena doa-doamu Tuhan mendengar sebagai orang tua, orang yang percaya pada Tuhan. Dan Tuhan akan berkati semua anak-anakmu. Baik Tuhan berkati Bu Sandra, pulihkan, sembuhkan, sehatkan dia. Tuhan berkati Pak Sony dan keluarga, Bu Shirley yang akan menikah. Oh Tuhan, di bulan Agustus tanggal 17, Tuhan tolong persiapan demi persiapan. Tuhan berikan dia kesehatan, kesembuhan, pemulihan. Sebagaimana Tuhan sudah sembuhkan adiknya Bu Sarah, Tuhan sembuhkan juga Bu Shirley. Tuhan kami doakan, oh Tuhan Yesus, semua yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan mendengar dan menjawabnya dalam nama Yesus. Tuhan juga Tuhan berkati Bu Sarah bersama suaminya Makro dan juga anaknya Jerome, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Pakailah keluarga Pak Bruri Tikualu bersama keluarga besar Tikualu, keluarga besar Suma, menjadi berkat kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk Ibu Sinta, Ibu Meliawati, untuk anak-anak Johan James, berkati mereka semua dan teman-teman yang tidak sempat hadir di pagi ini. Tuhan sembuhkan juga Pak Kim Sum, suami daripada Bu Wace. Sembuhkan juga Bu Linda Effendi dalam nama Yesus. Sembuhkan siapapun yang sakit hari ini. Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, orang-orang yang kau kasihi, cucumu, menantumu, mertuamu, juga anak keturunanmu semua diberkati Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkati ibadah pagi ini, berkati ibadah nanti malam disertai perjamuan kudus. Tuhan berkati semua yang melayani di dalamnya, Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan memberkati ibadah sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini Tuhan memberkati. Juga memberkati ibadah tanggal 3 di Surabaya di tempat Ibu Linda Effendi, dan juga kembali lagi di tanggal 17 tempat Ibu Indriani. Semua persiapan demi persiapan Tuhan tolong semua dengan baik. Kami doakan juga persiapan pernikahan saudara Tuhan Handi bersama juga dengan calon istrinya, yaitu ya Tuhan, saudara terkasih, kami doakan supaya Tuhan memberkati persiapan-persiapan mereka, ya Tuhan Angel, supaya Tuhan memberkati semuanya bisa dilancarkan Tuhan pada bulan Maret. Tuhan atur semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus,
Mari Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan atas kehidupan kita sekalian. Tuhan juga sembuhkan Ibu Ongkyo Kim, sembuhkan juga Pak Wongtir, sembuhkan juga siapapun yang sakit pagi ini, Tuhan sudah sembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima mujizat, terima kuasa, terima pertolongan, terima kemenangan, terima kesembuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Pak Lukas, Bu Rosalin, Pak Bruri, selamat malam. Lekker slapen. Berkati Bu Tuti, Maleh. Selamat hari Minggu buat kita semua ya. Bu Indriani, yang mau menikah itu namanya Angel, itu mirip-mirip Feli. Yang mau menikah nanti, tanggal 16 Maret, itu mirip-mirip Feli. Oke. Orang mana Pak John? Semuanya ya. Orang mana Pak John? Orang Surabaya, calon suaminya orang Jawa Barat. Oh, hadirkan aja Pak John, kita doa di rumah sama di Bu Linda. Nanti datang mereka tanggal 3. Nanti saya undang juga tanggal 17 ya di tempat Indriani. Kita tahu. Ya. Oke. Ya, terberkati semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat malam, Pak Bruri, Bu Rosalin, selamat beristirahat. Salam buat semua di Jerman ya, Pak Bruri, Bu Rosalin. Teman-teman, anak-anak ya, mantu cucu semuanya. Terberkati. God bless you all. Bye-bye. Ya, thank you Pak John. Sama-sama, Bu Indriani. Salam buat Ricky ya. Dan Riko, Beli dan Ita semuanya deh. Oke. Oke, Tavel. Bye-bye.